Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syarif Hidayatullah dengan NIM 182231108. Sebelumnya yang terhormat Bapak Sugiarto selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Pemrograman Fisika. Kali ini izinkan saya untuk menjawab 3 soal dari bab 8 dengan tema atau judul materinya Finite Element Method. Pertama-tama saya akan uh, membuat cover terlebih dahulu. Konseptual bab 8. And element. Oke, baik. So, boleh. Coba. Tulisan pengampu. So, untuk this volunteer sana. Oke, kita lanjut untuk menjawab soal pertama. Soal yang pertama itu kita diminta untuk menjelaskan perbedaan utama antara metode finite difference dan metode finite element. Oke. Saya akan tulis dulu soal untuk soal pertama. Jelaskan perbedaan utama antara metode finite difference dan metode finite element. Oke. Langsung saja saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Dan finite element saya. Oke. Metode finite difference.
isi grid untuk mengganti keluaran dalam samaan diferensial. Oke. Metode lebih sederhana dan biasanya digunakan bentuk bermain atau sedangkan pinjaman sistem menjadi kecil atau mesh. Lalu tiap analisis dan dalam menjadi satu sistem global. Cocok silakan geometri kompleks kondisi batas yang lebih rumit. Oke. Untuk jawaban saya nomor 1, perbedaan utama metode finite difference dan finite element ada pada cara penyelesaiannya, yaitu metode finite difference menggunakan pendekatan selisih pada titik-titik grid untuk mengganti turunan dalam persamaan diferensial. Metode ini lebih sederhana dan biasanya digunakan untuk bentuk domain yang teratur. Sedangkan finite element membagi sistem menjadi elemen kecil atau mesh. Lalu setiap elemen dianalisis dan digabung menjadi satu sistem global. FEM ini lebih cocok untuk digunakan untuk bentuk geometri yang kompleks dan kondisi batas yang lebih rumit. Lanjut untuk soal nomor 2, yaitu mengapa kualitas mesh sangat mempengaruhi hasil FEM. Oke, saya akan tulis soalnya. Kualitas mesh sangat mempengaruhi hasil FEM. Oke, saya akan jawab soal nomor 2. Kualitas masih sangat mempengaruhi hasil mesh menentukan tingkat yang model. Jika mesh terlalu kasar, hasil
simulasi bisa kurang akurat karena dengan distribusi tegangan atau deformasi tidak tergambar dengan baik. Sebaliknya, mesh harus biasanya menghasilkan solusi yang lebih akurat. Waktu komputasinya lebih besar. Jadi pemilihan mesh harus agar hasil tetap akurat dan proses perhitungan berat. Oke, untuk jawaban saya untuk soal nomor 2, yaitu kualitas masih sangat mempengaruhi hasil VM karena mesh menentukan tingkat ketelitian model. Jika terlalu kasar, hasil simulasi bisa kurang karena distribusi tegangan atau deformasi tidak tergambarkan dengan baik. Sebaliknya, mesh yang lebih halus biasanya menghasilkan solusi yang lebih akurat, tetapi waktu komputasinya juga lebih besar. Jadi, pemilihan mesh harus disesuaikan agar hasil tetap akurat dan proses perhitungan tidak terlalu berat. Oke, saya akan baiki tulisan saya. Halus, sangat akurat. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Soal ini apa peran kondisi batas dalam pemodelan mekanika dengan FEM? Oke, saya akan nulis soal terlebih dahulu. Apa peran kondisi batas dalam pemodelan mekanika dengan FEM? Oke. Selanjutnya saya akan menjawab untuk soal nomor 3. Kondisi batas pada FEM berfungsi untuk menentukan keadaan sistem pada bagian tertentu dari domain misalnya bagian yang dijepit atau diberi
dari gaya. Oke. Kondisi batas karena tanpa kondisi batas dan bersamaan tidak bisa tidak bisa diselesaikan dengan benar. Selain itu kondisi batas membuat simulasi lebih baik, lebih sesuai dengan kondisi fisik sebelum distribusi perpindahan dan tegangan dapat dengan tepat. Oke. Untuk jawaban saya untuk soal nomor 3, jawaban saya itu kondisi batas pada FVM ini berfungsi untuk menentukan keadaan sistem pada bagian tertentu dari domain. Misalnya bagian yang dijepit atau diberi gaya. Kondisi batas ini penting karena tanpa kondisi batas, sistem persamaan tidak bisa diselesaikan dengan benar. Selain itu, kondisi batas membuat hasil simulasi lebih sesuai dengan kondisi fisik sebenarnya, sehingga distribusi perpindahan dan tegangan dapat dihitung dengan tepat. Lanjut untuk bagian kesimpulan. Oke. Kesimpulannya lebih sederhana dan cocok untuk domain teratur, sedangkan FVM ini lebih fleksibel untuk geometri kompleks. Dalam FVM ini hasil sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kondisi batas, sehingga keduanya harus dipilih dengan tepat agar solusi akurat. Oke, untuk kesimpulan dari materi dan 3 soal ini, menurut saya kesimpulan FVM ini lebih sederhana dan cocok untuk domain teratur, sedangkan FVM ini lebih fleksibel untuk geometri kompleks. Jadi dalam FVM ini hasil sangat dipengaruhi oleh kualitas mesh dan kondisi batas, sehingga keduanya harus dipilih dengan tepat agar solusi lebih akurat. Oke, demikian tugas yang saya buat untuk menjawab 3 soal dari 28 ini. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.